Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi. Di antaranya adalah seorang oknum polisi di Tabanan, Bali ditangkap karena mencuri emas di sebuah pasar. Ya, oknum yang baru bekerja sebagai polisi selama 2 tahun ini mencuri karena terlilit utang. Aksi seorang oknum polisi yang mencuri emas di sebuah toko di pasar Tabanan, Bali terekam kamera pengawas. Tak butuh waktu lama, pelaku yang datang langsung mengambil 2 buah cincin yang diletakkan di atas etalase. Pelaku yang berusaha lari tertangkap warga dan dibawa ke Mapolres Tabanan. Meski sempat diamankan di kantor polisi, pelaku sempat kabur dan ditangkap kembali oleh polisi di Buleleng. Diketahui, Bribda P baru bekerja sebagai polisi selama 2 tahun dan nekat mencuri karena dililit utang. Untuk pelakunya oknum dari anggota kita baru 2 tahun dinas. Untuk motifnya dan modusnya karena terlilit hutang sehingga mengambil jalan pintas. Namun kami juga kita akan proses pidananya. Bribda P kini masih diperiksa pihak Propam Polres Tabanan. Pelaku terancam pasal 363 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sakit hati, seorang menantu di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan nekat meracuni mertuanya hingga tewas. Ya, pelaku ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga sekitar yang kesal. Dewi Asbara, 45 tahun, warga desa Air Hitam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menghabisi nyawa Noni yang merupakan mertuanya sendiri dengan memasukkan racun pada masakan yang akan disantap. Racun biawak yang biasa dipakai suaminya berburu ditaruh pelaku dalam makanan. Pelaku awalnya ingin meracuni suaminya lantaran sering bertengkar. Namun naas justru mertuanya yang menyantap makanan. Korban tewas ketika dengan mulut berbusa. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga yang kesal. Jadi dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap pelaku, memang target adalah suaminya. Karena suaminya selama ini sering bertengkar dengan pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Warga merusak kendaraan dinas Badan Narkotika Nasional Jawa Timur karena menangkap pengedar narkoba di Sampang, Jawa Timur. Petugas yang sudah diancam dengan senjata tajam oleh warga terpaksa melepaskan pengedar narkoba yang sudah buron sejak Oktober tahun lalu. Mobil dinas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur hancur saat menangkap pengedar narkoba di Sokobana, Sampang, Jawa Timur. Warga melempar kaca mobil hingga menyerang petugas BNNP Jawa Timur karena menangkap pengedar narkoba yang sudah masuk daftar pencarian orang sejak Oktober tahun lalu. Warga meminta buronan narkoba ini dibebaskan dan berhasil setelah mengancam petugas dengan senjata tajam. BNNP Jawa Timur pun memanggil kepala desa setempat untuk memberi penjelasan atas penangkapan yang terjadi. Kini petugas menyebarluaskan profil tersangka ke seluruh wilayah Jawa Timur. Menyesalkan perbuatan massa karena mereka melindungi para pengedar narkotik yang ada di wilayahnya. Langkah selanjutnya kami tetap akan melakukan penangkapan terhadap Hasyim dan segera menyebarluaskan DPO ke wilayah Madura dan Jawa Timur. Tersangka ditetapkan dalam daftar pencarian orang karena kepemilikan 3 kg sabu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, nama Kaisang Pangarep tiba-tiba jadi viral di media sosial setelah hubungannya dengan Felicia Tisu berakhir. Kaisang akhirnya buka suara terkait kabar yang menjadikannya viral beberapa hari terakhir.
Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep akhirnya buka suara terkait tudingan meninggalkan kekasihnya Felitia Tisu tanpa penjelasan. Dalam sebuah video awalnya Kaisang menekankan bahwa kabar tersebut merupakan masalah pribadi sehingga tak etis diumbar. Namun Kaisang akhirnya memberi penjelasan bahwa sebenarnya sudah mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Sementara itu kakak dari Felicia Tisu, Daryl juga angkat bicara terkait masalah yang menimpa adiknya. Dalam sebuah video Daryl sebagai kakak ikut sedih dengan apa yang terjadi pada adiknya. But more importantly, to all women who are listening to this right now. As a faithful and committed woman all this while, to a man whom she believed in, she has now been left hanging with no certainties, except for clear evidence of being cheated, both emotionally and spiritually. This man, whom I entrusted my sister to, has repeatedly asked for my parents' and grandparent blessings, and recently asked for my sister's hand in marriage in December 2020. Now, in January 2021, he then disappeared after informing my sister through written text that his father has agreed. Kabar ini menjadi konsumsi publik setelah ibunda Felicia, Melia Lu, berkomentar mengenai putus hubungan antara putrinya dengan Kaisang. Melia ungkap kronologi hubungan Kaisang dengan putrinya hingga adanya orang ketiga. Bahkan Melia juga menyebut akun medsos Presiden Joko Widodo. Kabar tersebut sampai ke tenaga ahli kantor staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin. Dia menyayangkan postingan ibunda Felicia yang menyebut akun Jokowi dan menyinggung persoalan anak yang sudah bisa ambil keputusan. Kaisang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya kerap memposting foto kebersamaan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.